Kita akan melanjutkan firman Tuhan di minggu kemarin. Kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat ke-8, kita baca bersama-sama. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Nah, sampai di sini saudaraku, karena kita kemarin sudah baca. Saudara, kemarin kita sampai kepada bahwa Roh Kudus itu memberi kekuatan, atau Roh Kudus memberi kuasa dan kekuatan buat kita. Dan kita masuk pada poin yang kedua, Roh Kudus memberikan hikmat. Apa saudaraku? Roh Kudus memberikan hikmat, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, jelas pada waktu Rasul Petrus itu diperhadapkan dengan para imam, diadili, diperiksa perkaranya, saudaraku, ya, maka Petrus nggak pernah berlatih tentang itu. Di sekolah Alkitab, di sekolah hamba-hamba Tuhan juga nggak pernah dilatih. Nanti kalau kamu ya diperiksa, kamu ditangkap, diadili karena pemberitaan Injil, kamu ngomong gini ya, itu nggak ada latihannya. Karena apa saudaraku? Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada umatnya. Nah, apa hikmat? Hikmat adalah perkataan dan perkara yang tepat. Saudara, ada banyak orang, saudara, kadang kita punya anak, nasihatin anak itu sampai berbusa. Tahu ya berbusa? Karena banyak banget, dari A sampai Z, dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi ya, 3 jam. Itu anak gak dengar, malah gak tahu ngomong apa. Tapi ada orang-orang yang dikasih karunia hikmat ngomong cuma 2 kata. Ya, entah sambil diusap rambutnya atau apa, itu anak langsung, oh iya, dia ngerti. Nah, itu yang namanya hikmat Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, ya maaf ya, kadang kita ini lupa. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kadang kita nggak doa dulu. Sehingga kita ngomong banyak, tapi orang nggak ngerti. Kita lakukan banyak, tapi kita ya nggak tepat, karena nggak tepat tadi, saudaraku. Ada orang-orang yang nggak tepat. Contoh, misalnya seorang suami baru pulang kerja, itu langsung ditagih biaya hidup, padahal kan dia perlu capek kasih minum teh dulu gitu ya. Nah, saudara, itu perlu hikmat. Hikmat itulah yang membuat kehidupan itu lebih baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jangan kita itu main kerusa-kerusu. Saudara, saya termasuk orang yang seperti Petrus, saudaraku, berbuat dulu ya, berpikir belakangan, atau berkata-kata dulu, berpikir belakangan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus belajar. Nah, itu semua bisa terjadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Sehingga apapun itu, saudaraku, kita bisa jalani dengan penuh sukacita. Hal ini, saudaraku, kita lihat di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 11 sampai ayat 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Roh Kudus mengajar itu seketika, waktu itu. Ya. Jadi begini saudaraku, kita tidak punya yang namanya rencana untuk membela diri, untuk membalas musuh, karena Tuhan gak menghendaki itu. Tetapi Tuhan ya punya kata-kata hikmat, itu diberikan pada saat kita berbicara, pada saat itu juga. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Tuhan sebetulnya tidak ada yang pinter, ya, tidak ada yang jenius. Kenapa? Karena semua dari Roh Kudus. Amin. Kuasa dari Dia, ya, hikmat dari Dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kadang kita suka bilang, wah ini orang pinter, orang ini. Sebetulnya itu kadang dari hikmat dari Tuhan. Mengapa? Karena kemarin dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, para imam mengenal Petrus seorang yang bukan terpelajar. Dia hanya mengenal apa saudara kemarin 2, pengikut Kristus dan tidak terpelajar. Tetapi Petrus bisa menjawab dengan penuh hikmat. Mengapa? Karena Roh Kudus yang mengajar itu. Ya, Roh Kudus beri jawab.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, maka perdebatan-perdebatan tentang iman, ya tentang apa itu di medsos dimana kadang-kadang saya lihat banyak sia-sianya ya. Banyak sia-sianya karena itu bukan hikmat, itu hikmat manusia. Hikmat manusia itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu ya secara logika bisa diterima, masuk akal. Tapi tidak bisa diterima ketika diperhadapkan dengan namanya iman. Karena iman di luar logika itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saya kemarin diizinkan Tuhan ketemu sama seorang pendeta. Pendeta ini sudah membuka 6 sidang jemaat. Tapi dia sendiri tidak mengembala, dia mengembalakan 1 sidang jemaat saja. Saudara, kita bisa bayangkan saudaraku di 6 kampung, 6 desa ada 6 sidang yang dia buka dan dia berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa membuat atau membuka sidang. Saya akui orang ini bagi saya hebat, benar nggak? Karena orang biasanya kalau dia memenangkan jiwa dia ambil untuk jadi jemaatnya. Tapi dia bilang apa? Saya ini hamba Tuhan. Saya hanya memenangkan dan saya tidak harus mengembalakan. Dan saya ingat Rasul Paulus. Paulus berkata apa saudaraku? Paulus itu memenangkan jiwa itu ribuan. Tapi apakah pernah Paulus mengembalakan? Nah ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pada saat itu saudara, saya ketemu saudaraku, beliau di perumahan Narogong, indah ya, Rawalumbu, Bekasi Timur. Dan saya heran saudara, timnya dia tuh orang-orang TB, padahal dia pendeta kampung. Orang-orang TB itu timnya dia, tim penginjilan. Dan rata-rata saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka orang-orang yang antusias. Saya lihat antusias. Nah kalau kita kadang-kadang suka nggak antusias ya, kita karena kecil kita kadang-kadang lemes gitu ya. Dan mereka saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu antusias. Mereka, Pak, saya habis dari sini kami ke Kelapa Gading. Habis itu kami ke penjara. Saudara, itu banyak ibu-ibu rumah tangga. Saudara, saya yang sebagai hamba Tuhan, saudaraku, ya, saya yang ketua, saya bilang senior yang berdoa. Dia bilang tidak, ketua yang berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kenapa saudaraku? Ini orang ya dari sisi tampilan enggak banget ya, dari sisi kata-kata enggak banget ya. Tapi dia ngomong 1, 2 gitu. Ya senyumnya juga senyum yang tulus, senyum yang penuh kasih gitu. Nah saya lihat orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia punya hati, itu beda. Ya, dia beda. Dia tidak pernah merangkul buat dirinya sendiri. Ya, dia selalu berkata bahwa satu kesaksian seorang ibu ya berkata bahwa bapak ini dia hamba Tuhan yang benar-benar apa yang namanya ya? Ya dia hamba Tuhan aja. Di luar itu nggak ada. Ya kan nggak ada unsur entertainmentnya. Kalau sekarang hamba Tuhan itu ada entertainmentnya, saudaraku ya. Ya, gereja juga sama. Ya, saya pernah bertanya sama Pak Andreas, pernah nggak masuk gereja ini? Masuk gereja ini? Belum. Itu kalau kita masuk, itu gereja penuh lampu. Ini ruangan nggak begitu besar, tapi lampu penuh. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itu lampu seperti disco. Ya, jadi kayak diskotik. Sebenarnya yang dicari siapa? Gitu. Ya. Karena yang dicari sebetulnya tangisan Tuhan itu, saudara, itu jiwa-jiwa. Tuhan selalu nangisin, ini belum diselamatkan. Aku mutus kamu untuk pergi ke Dia. Gitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, saya bersyukur ya, yang ada di sini masih mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Amin. Ya, jadi Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Semalam saudaraku kami rapat kumpul sama anggota dewan juga. Dan ada orang saudaraku yang ketemu saya langsung menjelek-jelekan gereja orang. Baru ketemu, Pak, Bapak akan pendeta, ini dijelekin. Saya bilang gini, Pak, segini aja. Bapak pernah ke gereja? Enggak, udah 2 tahun. Nah dia sendiri kan ke gereja, udah 2 tahun. Udah Pak, datang aja ke GUL. Ya Pak, saya janji. Iya, datang juga. Tapi kalau bicara di luar, itu ya rohani banget. Buat apa ya Pak begini-begini? Nah kan kita nggak ngalami Pak. Jadi kita kalau nggak ngalami, kita nggak ada di dalamnya, kita nggak bisa ngerti bagaimana tangisan jiwa-jiwa, bagaimana melayani Tuhan. Benar nggak? Benar. Orang kadang-kadang gini,
ketika kita belum membuka sebuah pelayanan, kita lihat pelayanan itu mudah, gitu. Mudah, yang penting kita siapin kursi, panggil pemain musik, panggil ini. Kalau yang punya duit panggil artis, ya kan? Itu banyak yang datang. Ya, tapi mana kuat orang panggil artis terus, bener nggak? Ya kan lama-lama artisnya nggak pernah datang, pergi. Ya kayak kafe. Ya kafe sebelah kan dulu begitu, panggil artis. Mana kuat? Masuk berapa ratus ribu, artisnya berapa juta. Lama-lama tutup. Nah, kenapa bisa begitu? Ya itu tadi. Kita harus terbiasa dengan hikmatnya Tuhan. Hikmat Tuhan itu membentuk pribadi kita dulu. Amin. Pribadi kita dulu mengerti, memahami, oh gini ya ikut Tuhan. Oh gini ya kita merintis pekerjaan Tuhan. Nah, bayangan dan pikiran kita nggak nyambung dengan itu. Tapi serasa itu kalau kita bandingkan dengan logika kita, ya pengetahuan kita, ya itu masuk akal. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan itu belum tentu yang Tuhan mau. Ya, makanya saudaraku, kadang-kadang saudara, kalau saya lihat saudaraku, orang-orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa ini berawal dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hanya punya ketaatan saja. Ya kadang dia nggak pinter, kadang dia pengetahuan juga minim, tapi dia hanya taat saja, dan itu Tuhan pakai di mana-mana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus ya, kadang saya sendiri saudaraku suka, karena ini dunia berubah terus ya. Wah, saya harus belajar ini, saya belajar itu, saya harus mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, saudaraku. Tetapi kita lupa ini, bahwa Tuhan mau kita harus satu-satunya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ya, penuh dulu dengan Roh Kudus, jangan dibalik. Ya, jadi kita penuh dengan pengetahuan, tapi nggak penuh dengan Roh Kudus, akhirnya menyalibkan Yesus. Ya, karena sekarang ada banyak ilmu, Yesus itu mau di-cloning. Ya, supaya banyak juru selamat sehingga dunia lebih tentram. Ya kan, itu gila, ide gila saudaraku. Terus sudah ditemukan DNA Yesus di bawah yang dulu disinyalir tempat Golgota. Ya kan. Dan sekarang saudaraku, para profesor Kristen ya, supaya dunia aman, supaya orang Kristen tidak eksklusif, akan dihilangkan tuh ayat yang bahwa Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kan egois banget. Kecuali melalui Yesus. Hanya satu jalan. Itu Tuhan yang berkata. Ini orang berpendapat, wah kalau kayak gini agama Kristen jadi agama sombong, agama egois. Masa dengan dia doang bisa masuk surga? Nah saudara, karena terlalu pintar saudaraku, bahwa kita diselamatkan, ditebus, menerima pengampunan dosanya oleh darahnya itu pun mau dihapus. Nah, tidak semua hamba-hamba Tuhan itu mengikuti ajaran Alkitab, banyak yang liberal juga. Ya, yang liberal itu yang penting humanisme, sama-sama yang penting manusia tentram dan damai. Sedangkan firman Tuhan berkata, barang siapa bersahabat dengan dunia, dia berseteru dengan Allah. Ya, nah itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Kita baca Lukas pasal yang ke-21, kalau tadi ayat pasal 12, sekarang 21. Ayat yang ke-12 sampai 15. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudara, banyak orang percaya itu di penjara bukan karena dia nggak bisa jawab, tapi karena memang sudah terlalu orang membenci yang namanya kekristenan atau Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan gak pernah mengajarkan kita kamu harus lakukan ini, triknya harus begini, kamu harus begitu menghadapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara, orang-orang percaya biasanya gak pernah lari. Ditangkap, dia datangin. Ya. Kita ingat dulu ya, ada seorang yang dilawan seluruh Jakarta, dan dia hadapi sendirian tuh, saudara kasih. Ya karena merasa dia anak Tuhan tuh modelnya harus begini gitu. Ya, bukan pengecut, bukan penakut, saudaraku. Sekarang yang lagi viral ada seorang yang fitnah, ya, ada nasi padang, itu ramai di YouTube ya. Nasi rendang daging babi.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, persoalannya itu yang buat kan orang percaya, bukan orang nggak percaya. Aslinya sebetulnya ya sah-sah saja, karena dia makan, dia jual dan konsumsi orang-orang yang seperti itu juga. Tetapi untuk meramaikan medsos, saudaraku, karena medsos ini, saudara, sekarang ini banyak, saudara, hikmat dunia. Ini saya kasih tahu hikmat dunia. Untuk seseorang menjadi viral, followernya banyak, dan dia dapat komisi dari YouTube, dia harus mendapat follower ratusan ribu. Dan itu dia buat walaupun bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan dan norma-norma agama. Ya, termasuk pendeta juga. Supaya viral dia melakukan hal-hal seperti itu, ngomong yang begini supaya terjadi viral di masyarakat. Nah, saudara, hikmat dunia ini hanya untuk apa? Kepentingannya sendiri, tapi tidak memikirkan kedamaian, keselamatan orang lain. Nah, Tuhan berkata bahwa kamu jangan seperti itu. Kamu tidak boleh memikirkan pembelaanmu. Aku sendiri yang akan berikan kata-kata. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ada anak bikin konten naik ke genting, dia joget di genting itu, dia lupa gentingnya itu model yang lama. Akhirnya anak itu ambles ke bawah, jatuh dari genting itu, nyungsep di plafon. Sudah nggak sih? Ada orang lagi bikin konten kawin sama kambing, ada, akhirnya di penjara tuh 4 orang. Ya, karena apa? Pengen terkenal, sudah nggak sih? Jadi sudah, sekarang ini dunia aneh-aneh. Kita jangan terjebak dengan itu. Ya, walaupun kita dipanggil bukan untuk terkenal, tapi untuk berkenan. Kita usahakan bagaimana berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saya semata-mata ada 1-2 orang saudaraku, teman saya bilang, Pak, taruh aja di YouTube, gitu. Kita diberkati kok. Makanya saya masih tetap konsisten walaupun ya yang nonton paling 20 kali ya, nggak apa-apa. Kan kita dipanggil bukan untuk terkenal, tapi untuk berkenan. 1-2 patah kata dari firman Tuhan yang memberkati orang itu menjadi berkat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita lihat, saudara, 1 ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 10-12 ini. Ini luar biasa. Petrus menjawab, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ini kata-kata hikmat, bukan kata-kata dari alam pikiran Petrus, tapi hikmat yang diberikan Roh Kudus kepada Petrus, sehingga Petrus ini memberi kata-kata yang ini viral. Saudara kasih kata-kata ini, Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu viral. Karena kata-kata ini tidak ada nama lain. Amin. Tidak ada nama lain. Ya. Orang-orang seperti Abraham itu terkenal, tapi bukan nama Abraham yang menyelamatkan. Daud, Salomo. Ya. Saya pernah tanya kepada anak sekolah minggu, siapa idola kamu di Alkitab? Dia bilang, Pak, Salomo. Kenapa? Emasnya banyak, raja terkenal, istrinya 1000 ya saudara, kudanya banyak, kaya dia, Pak. Ya, saya nggak bisa nyalain dia, memang faktanya seperti itu, benar nggak? Iya. Ya kan? Itu kan seperti itu, saudaraku. Tapi Salomo nggak nyelamatin kita. Yang nyelamatin kita siapa? Yesus Kristus. Jadi Petrus menjawab dengan hikmat Tuhan. Ya, nah itu menjadi viral sampai hari ini. Bahwa jawaban ini, saudaraku, membedakan antara kekristenan dengan agama-agama lain. Ya, karena agama-agama lain siapa yang bisa melakukan ya amal perbuatan tuntunan agamanya dengan sempurna, dia yang akan selamat. Tetapi di dalam kekristenan ya, kebaikan, tindakan perbuatan yang baik adalah hasil daripada keselamatan. Kita diselamatkan dulu tanpa Tuhan memperhitungkan kesalahan kita dulu. Ya, itu sebabnya Petrus dengan sangat berani dengan hikmat Tuhan ya memberikan pernyataan itu. Hal yang berikutnya, saudaraku, hal yang ketiga. Ya, selain Roh Kudus memberi hikmat,
Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Ya, di dalam ayat yang ke-13 dari pasal 4 tadi, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ya, saudaraku, Petrus ini kan dulunya penakut. Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Lalu saudara, ya, saking takutnya dia di penjara, saudara, dia menyangkal Yesus. Karena apa? Pada saat itu Petrus belum dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berani bersaksi. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan terus bersaksi. Bersaksi dengan apa? Dengan perkataannya, ya, dengan kesaksian hidupnya. Ya, sehingga saudaraku hidupnya ini benar-benar jadi berkat. Kita tidak bisa atau tidak pernah bisa menjadi berkat kalau kita sendiri tidak bersaksi. Ya. Kalau tidak bersaksi nggak bisa. Ya. Contoh saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, kita berdoa misalnya, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk guru. Tapi kita nggak pernah bicara sama teman, sama kawan, ayo kita datang. Lalu kita juga begitu kita ketemu, kita sudah nenteng rokok, ya kan? Terus kita ngibul, woi gini, yuk ke gol, enggak seperti kamu ngibul, kamu ngerokok, kamu ini, ya saudara, nggak bisa seperti itu, saudara kasih. Justru kita tuh bersaksi, kita tunjukkan bahwa kita care sama mereka, tunjukkan bahwa kita ini mengasihi jiwa-jiwa. Itu bersaksi. Nah, Petrus itu keberaniannya timbul karena dia hatinya untuk jiwa-jiwa. Kalau hatinya nggak untuk jiwa-jiwa, saudaraku, nggak mungkin kita bersaksi. Susah, saudara kasih. Tapi kalau kita, ini ada orang kok begini, ya bodo amat lah itu urusan orang, selamat atau tidak. Tapi sebetulnya kita sebagai orang percaya, kalau hati kita diberi Roh Kudus, kasihan dia, walaupun dia sekarang seperti itu, dia belum kenal Tuhan. Ya bagaimana bersaksi? Kita tanya. Seperti tadi saya tanya, sudah berapa lama Bapak nggak ke gereja? 2 tahun. Ya. Pengen Pak, saya pengen banget, tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah ada niat untuk datang kepada Tuhan. Ya, mungkin ada sesuatu yang menutup, yang menghalangi. Ya, yaitu mungkin bisa saja kemalasan bangun pagi, ya kan, nggak biasa, sudah di jam pakai alarm tetap dimatiin. Nah, itu termasuk iblis itu pakai kemalasan, pakai logika berpikir manusia sehingga dia akan berkata bahwa tidak perlu datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Petrus tidak terpelajar. Petrus itu, saudaraku, orang biasa, dia hanya seorang nelayan, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Sampai namanya dibuat gereja Vatikan, itu gereja Santo Petrus. Karena Petrus dikubur di situ. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, tidak ada orang terkenal seperti Petrus, seperti Paulus, enggak? Ya. Paulus ini, saudaraku, saya nggak tahu Paulus itu punya istri atau tidak. Tapi di dalam Alkitab Paulus selalu sendiri. Tapi mungkin pernah punya istri atau gimana, karena dia pintar kalau ngajar tentang suami istri. Ya kan? Petrus nggak punya, namanya gini. Saudara pernah ketemu nggak? Saya keturunan Rasul Petrus gitu ya. Kalau di seberang kan banyak tuh keturunan Nabi itu pada muncul. Nah, kalau di Kristen nggak ada ya. Tapi tercatat Yohanes Pembaptis itu nggak mengadakan mujizat satupun, dia nggak punya anak, nggak punya istri, namanya dikenal. Ya. Nah, kalau zaman sekarang, saudaraku, kalau orang nggak punya anak, orang bilang gini, wah kamu nggak akan dikenal, ya kan? Dalam waktu 1 tahun udah habis nama kamu, ya kan? Jadi kenapa orang bisa dikenal? Karena kesaksian hidupnya, bukan karena dia anaknya banyak, saudaraku. Benar nggak? Karena kesaksian hidupnya. Petrus ini, saudaraku, dia berani menghadapi tantangan ketika dia menjadi pengikut Tuhan. Kita lihat, saudaraku, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya penuh dengan Roh Kudus itu terus menerus, ya kan? Artinya terus terulang. Ya, kapan terulang? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasakan hadiratnya, kita dipenuhi, ya. Besok lagi kita datang, kita merasakan hadiratnya, kita dipenuhi. Itu akan menjauhkan kita dari mabuk oleh anggur. Anggur itu berbicara tentang kesukaan dunia, bicara kesenangan dunia. Jangan kamu mabuk dengan kesenangan dunia.
Jangan kamu, ya, karena kesenangan dunia menimbulkan apa? Hawa nafsu, ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa akhirnya tadinya yang sombong jadi rendah hati, ya kan? Yang tadinya jahat jadi baik, yang tadinya benci jadi mengampuni, yang tadinya apa ya? Orang kalau misalnya gini, lawan kata ramah itu apa? Jutek, ya kan, jutek. Udah penuh Roh Kudus tetap jutek, senyum aja nggak bisa. Lah kita perlu pertanyakan yang kayak gitu, ya kan. Tapi orang yang penuh Roh Kudus pasti beda. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, penuh Roh Kudus itu terulang dan terulang. Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang bisa kita undang masuk di dalam hati kita, ya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, setiap hari kita mesti undang Dia. Roh Kudus pimpin saya, ya. Nah, Roh Kudus itu Roh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita berdoa Tuhan pimpin saya, Roh Kudusnya yang memimpin kita, menggerakkan hati kita. Kisah Para Rasul 3 ayat 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 10 dikatakan di situ. Lalu mereka mengenal Dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ini saudaraku, ini Petrus punya keberanian, ya, untuk mempertaruhkan reputasinya. Bayangkan saudaraku, ketika seseorang yang mengemis di Bait Allah ini didoakan Petrus nggak sembuh. Kan di depan saudaraku, Bait Allah itu ribuan orang, saudara kasih, yang beribadah. Itu ribuan orang, karena bangsa Israel itu pusat ibadahnya di Bait Allah, ya. Jadi gereja yang besar, ya, tempat ibadah yang sangat besar dan ribuan orang mempersembahkan korban. Bisa bayangkan nggak seseorang Petrus dan Yohanes lalu tiba-tiba diminta sedekahnya, tapi dia memberikan kesembuhan. Kalau tidak sembuh, itu nama Yesus akan sangat malu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau nggak penuh Roh Kudus, jangan berani-berani. Ya kan, ada orang gila, saudara ketemu di jalan, saudara turun dari mobil, saudara tengking-tengking itu setan. Jangan-jangan dia kembali masuk mobil kita yang dibawa kabur. Kenapa saudaraku? Kalau nggak penuh Roh Kudus jangan berani. Kalau nggak digerakkan Roh Kudus jangan berani. Tapi saya percaya keberanian itu oleh Roh Kudus yang menggerakkan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman, saudaraku. Itu pengalamannya. Saya berani doain orang, saya digerakkan doain orang. Tapi ada juga kadang-kadang saya nggak berani mendoakan orang. Ya kan? Karena mungkin Roh Kudus nggak bekerja. Kok bisa Roh Kudus nggak bekerja, Pak? Ya kalau sekarang orang sedang diuji oleh Tuhan, sedang dididik oleh Tuhan, kita bisa apa? Ya, contoh misalnya orang sakit ini dalam didikan Tuhan, Tuhan sedang izinkan, ya, itu Roh Kudus nggak akan gerakkan kita. Karena apa? Dia sedang dalam proses didikan Tuhan, supaya dalam masa yang dia alami itu dia sadar dan dia mencari Tuhan. Saudaraku, itu kita nggak bisa. Karena itu diizinkan. Nah, suatu ketika Tuhan sudah genapi waktunya, dia sudah memiliki hati yang rendah hati sama Tuhan. Tuhan izinkan dia sembuh, saudara kasih. Ya, kenapa saudaraku? Karena ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu ada rencana Dia. Amin. Jadi makanya ada satu pujian, jangan coba-coba. Ya, kalau kita coba tanpa kita doa, tanpa minta hikmat dengan Tuhan, itu berbalik. Ya, seorang hamba Tuhan dulu bersaksi, saudaraku, dia menengking setan di daerah lain. Ya, saya sebut saja daerah Pamulang. Tahu ya Pamulang ya? Pamulang itu Tangerang Selatan. Keluarganya ada di Jakarta. Ketika dia berhasil mengusir setan di jemaat yang di Pamulang ini, keluarga yang di Jakarta kesurupan dalam waktu yang bersamaan. Kok bisa, saudaraku? Karena tadi setan ini roh, ya. Jadi setan tuh bisa dendam, sudah kasih dendam karena diusir dari pribadi. Ya, seorang hamba Tuhan ini yang usir. Keluarga hamba Tuhan ini pulang, ya, anaknya kesurupan. Dan akhirnya harus tinggi-tinggi. Ketika ditanya, dia bilang gini, mengapa kamu ikut campur urusanku di Pamulang? Nah, lucu ya, kayak dukun saja saudara kasih ya. Ya, mengapa kamu ikut campur urusanku di Pamulang? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya waktu dengar kesaksian itu, saudara, saya kadang jadi begini, waduh, ini kita perlu nggak
kalau misalnya ada orang kesurupan, kita tangking setannya keluar. Kita sudah berani, tapi jangan lupa doakan juga keluarga yang di rumah. Karena nanti timbul, setan itu ada serangan namanya serangan balik. Kalau bicara nggak pinter, ya, tetapi dia khotbah, satu kali khotbah, pada waktu itu Roh Kudus bekerja luar biasa, sehingga 3.000 orang pada waktu itu di bait Allah itu bertobat. Ya, 3.000 orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, sekarang ini terjadi KKR suka besar. Tapi KKR-nya saudaraku orang-orang yang sudah Kristen. Ya, maksud nggak saudara? Orang-orang Kristen dikasih undangan dari gereja-gereja, kumpul satu lapangan, pendeta khotbah. Nah, Petrus dulu itu orang-orang bukan Kristen semua. Yang Kristen cuma 120 orang, dia khotbah ribuan orang itu bertobat. Beda ya? Beda banget. Nah, sekarang ayo KKR itu sudah Kristen. Ngapain disuruh bertobat? Ayo yang mau bertobat maju ke depan lah saudaraku. Bertobat dari mana lagi? Ya kan? Nah, saudara, jadi cuma memindahkan aja, lalu bikin laporan. Laporannya apa saudaraku? Pertumbuhan jemaat luar biasa. Padahal sebetulnya jumlahnya tetap sama di Indonesia. Gerejanya yang tambah, saudara sih. Ya, saya cuma bergumul aja. Saya kadang suka bicara sama Bu Vivi. Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan ke depan kalau terjadi misalnya tiba-tiba saya jadi penginjil, ya kan? Itu juga kehendak Tuhan, ya kan? Nggak harus saya misalnya memaksa diri saya harus jadi kepala geng gitu, saudara. Jadi ketua daerah gitu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, kayak tadi saya bilang, Pak Pendeta Sam namanya, bukan Pak Sam yang di sini ya, Pak Sam yang kita ketemu itu. Saudara itu luar biasa, ya. Jadi nanti saudaraku dia buat KKR di kampung saudaraku, saya sewa hotel. KKR di kampung sewa hotel, jadi kayak tempat wisata gitu. Tapi yang diundang saudaraku orang-orang mereka. Ya. Dan yang khotbah teman saya, ketua daerah juga dari Jawa Tengah. Saudara. Bapak kalau datang boleh, saya bilang, iya Pak, nanti kalau Tuhan menghendaki, ya kan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, undangan-undangan itu banyak saudara kasih, ya. Tapi herannya yang diundang anak-anak Tuhan semua. Sama saksi Yehova juga, yang diinjili orang Kristen semua saudara kasih. Kalau disuruh ke sana dong, itu ateis, nggak berani dia. Itu nggak tahu Tuhan, itu nggak berani, ya kan. So ya Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu ke jalan-jalan, ya, pemulung, penjahat, pencopet itu yang kita bawa sebetulnya. Benar nggak? Kita berani nggak di situ? Kalau nggak penuh Roh Kudus nggak berani saudara kasih. Maka saudaraku penting kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus membangkitkan ketaatan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Roh Kudus itu turun, kita ada rasa mau taat dengan Tuhan, itu tandanya Roh Kudus ada. Saya mau taat deh gitu. Ya. Tapi kalau Roh Kudus sudah mengurapi, tapi kita tetap nggak taat, ya, misalnya kita nolak terus dengan Tuhan, kita nggak ada rasa pengen taat sama Tuhan, itu sebetulnya saudaraku, itu kayak sugesti sebetulnya, ya. Orang kalau sudah diberi Roh Kudus pengen mentaati Tuhan, ya, saya pengen berubah gitu ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 17-20 itu saudaraku bunyinya begini, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nama itu maksudnya nama Yesus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudaraku, ketaatan itu timbul ketika kita diberi Roh Kudus. Ketika kita diberi Roh Kudus, kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, ditangkap, diadili. Mungkin kalau sekarang ya, mungkin diomongin, mungkin difitnah dan lain sebagainya. Tetapi ya, dia berkata dilarang berbicara tentang nama Yesus. Kita kan nggak dilarang, saudara kasih. Boleh kan kita ngomong kan sama orang, kenal Tuhan Yesus belum gitu. Boleh. Tapi saudaraku, pada saat tertentu di daerah-daerah tertentu orang nggak boleh loh. Ya, jadi agama itu nggak boleh diberitakan kepada yang lainnya. Kamu apa, udah. Contoh di Brunei Darussalam.
Di Darussalam itu ada gereja, satu-satunya gereja itu kaum patriark, yaitu duta-duta besar dari seluruh dunia ada di sana. Itu beribadah. Kalau ada orang yang memberitakan dan orang percaya, itu ditangkap. Nah, kayak di Alkitab ini, saudara. Ya. Lalu diadili, terus dicegah, dilarang, jangan cerita, jangan ngomong, jangan bicara tentang nama siapa? Yesus. Jadi saudaraku, kita jangan terbiasa dengan nama Yesus itu seperti hanya di dalam lidah. Kenapa saudaraku? Setan itu nggak suka, saudara kasih, nama Yesus itu diberitakan. Tapi kita kadang-kadang kan kesandung, Yesus, ya kan, jatuh piring, Yesus gitu ya. Jadi seperti biasa, jadi nggak ada kuasa. Karena kita nggak menyakralkan nama itu, tidak menjunjung nama itu, ya kan. Saudaraku, kita justru harus memegang teguh ketika kita bicara dalam nama Yesus harus dengan iman. Jangan biasa-biasa saja. Amin. Harus dengan iman dalam nama Yesus. Nah, ini nama Yesus ada dua kata, nama itu dan nama Yesus itu maksudnya nama Yesus Kristus dari Nazaret. Ini nggak boleh dibicarakan. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, silakan. Kamu boleh larang, kamu boleh cegah, boleh mengancam. Tetapi aku akan lebih taat kepada Allah. Ini saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berani dan dia mau taat. Tujuannya bukan mau menyengsarakan orang, tujuannya bukan mau bikin gaduh, tetapi hanya mau taat kepada Tuhan. Nah, kalau karena ketaatan itu akhirnya ada orang yang membuat gaduh, itu bukan salahnya Petrus dan Yohanes. Dia hanya mau taat kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus ya, biasanya begini saudaraku, kalau orang baru percaya bertobat saudaraku, itu di daerah di kampung saya ada, ya. Mungkin Pak Andreas itu kenal istrinya Pak Poyo itu, yang istrinya ya. Jadi dia merantau ke Jakarta, dia kenal Tuhan, dia pulang ke kampung. Satu kampung tuh nggak ada yang anak Tuhan, tapi dia sendiri. Itu anak gadis saudara. Dia tetap cari Tuhan. Dan kebetulan ada di situ ada tempat untuk ibadah yang jumlah jiwanya itu cuma 7-8 orang, ya saudaraku. Tapi anak ini tetap setia dan taat. Walaupun keluarganya bilang katakan bahwa kamu tidak boleh ke gereja, tidak boleh menyebut nama itu di rumah ini, dia tetap malam-malam dia bangun, Tuhan Yesus tolongkan. Dan akhirnya apa saudaraku, iblis mulai mundur karena nggak mempan. Jadi kadang-kala kita ini sedang diketak sedikit sama setan sudah takut, ya kan? Jangan ngomong itu. Iya Pak, saudara ya. Kita mau taat sama Tuhan. Maka Roh Kudus memberikan kuasa untuk taat, memberikan kekuatan untuk taat. Nah hasilnya saudaraku, orang akhirnya biasa. Orang biasa sekarang anak-anaknya diajak sekolah minggu, itu biasa karena kenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di zaman modern ini saudara kasih, semua orang boleh lakukan, tapi pemberitaan tentang Yesus selalu ditentang. Kenapa? Karena iblis tidak suka, penguasa dunia tidak suka. Ya, banyak hal kalau saudara dengar, saudara lihat ya, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang saudara alami itu boleh saksikan. Karena Petrus berkata tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Saudara, itu sebabnya saudaraku, Roh Kudus memberi kekuatan dan kuasa. Roh Kudus memberi hikmat, Roh Kudus memberi keberanian, Roh Kudus membangkitkan ketaatan bagi kita untuk lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Itu Roh Kudus kasih. Jadi bukan berarti seseorang itu akhirnya melawan manusia. Dalam hal ini ketaatan itu tidak ada perlawanan, karena ketaatan di dalam Roh Kudus adalah ketaatan di dalam kasih. Ya, ketaatan di dalam kasih. Ya. Jadi contoh misalnya seperti anak ini yang saya saksikan, mungkin orang tuanya saudaraku, kamu jangan gini. Nah orang tua harus ditaati, bukan saudaraku. Dia tetap berkata iya, tetapi dia tetap berdoa. Berdoa mendoakan orang tuanya supaya orang tuanya mengerti bahwa saya taat sama Tuhan, bukan melawan orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya mengerti, ya kan, dan bisa memaklumi itu. Ya, walaupun sekarang masih lain iman ya, kalau saya lihat ya lain iman, tapi dia tetap mengerti. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita belajar ketaatan di dalam Roh Kudus itu, dalam pimpinan Roh Kudus adalah ketaatan di dalam kasih.
Ya, jangan sampai nanti pulang dari sini ya orang-orang tua dilawan semua. Nah, saudara ya, ketaatan di dalam kasih ya. Karena iblis itu pintar loh saudara. Dia pintarnya apa? Membalik atau memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita dengar justru yang ilustrasi yang buruk itu yang diterima, yang dimasukkan oleh iblis. Nah, kita berdoa saudara kasih dalam Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan ya sekalipun disampaikan secara sederhana, ya kadang juga saya suka bercanda, tapi firman Tuhan yang benar, yang murni bisa masuk di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan.